Suamiku selingkuh hingga hamili pelakor, namun mertuaku malah membawanya pulang dan menyuruh suamiku untuk menikahinya. Halo Bunda, apa kabar Bunda semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Hari itu, langit di luar jendela terlihat begitu kelabu, seolah mencerminkan perasaanku yang sedang tidak karuan. Aku, Dinda, duduk di tepi tempat tidur kamar tidur kami sambil menatap kosong ke arah lemari pakaian Mas Damar yang masih terbuka sebagian. Baru saja aku selesai merapikan pakaian-pakaiannya yang berserakan, sebuah rutinitas yang selama ini kulakukan dengan penuh cinta tanpa pernah mengeluh. Tangan-tanganku yang biasanya lincah melipat kemeja-kemejanya kini terasa berat, seperti dibebani oleh sesuatu yang belum aku pahami. Ponsel Mas Damar bergetar di atas meja rias, memecah kesunyian kamar. Aku mengalihkan pandang ke arah suaranya, tak bermaksud untuk melihat. Namun, notifikasi yang muncul di layar begitu jelas terbaca dari jarakku. Sayang, aku sudah tes lagi. 2 garis. Kamu harus bertanggung jawab. Hati merah 2. Dunia seakan berhenti berputar. Napasku tersendat, jantung berdegup kencang seperti ingin keluar dari dada. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini salah baca, mungkin bukan pesan untuk suamiku. Tapi ketika aku mengambil ponsel itu, tanpa izin, ya, tapi siapa yang bisa menyalahkanku saat naluri seorang istri berbicara? Aku melihat deretan pesan lain yang membuat darahku membeku. Kapan kita ketemuan lagi? Aku kangen. Jangan khawatir, Dinda nggak akan tahu kok. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu, Damar. Gambar-gambar mereka berdua pun bermunculan. Foto-foto mesra di restoran mewah yang bahkan tak pernah diajakku ke sana. Potret mereka berpelukan di sebuah kamar hotel, senyum puas di wajah suamiku, senyum yang dulu kupikir hanya untukku. Yang paling menyakitkan, sebuah video pendek di mana Mas Damar mencium kening Cecil sambil berbisik, "Aku sayang kamu." Aku terjatuh ke lantai, ponsel terlepas dari genggamanku. Air mata mengalir deras, membasahi pipi yang tiba-tiba terasa panas. 6 tahun pernikahan kami. 6 tahun di mana aku percaya bahwa kami adalah pasangan yang bahagia. 6 tahun di mana aku mengira pengorbananku, mengalah demi karirnya, merawat ibunya yang sakit, menerima sikap dinginnya, akan berbuah kebahagiaan. Dan dalam satu momen, satu pesan singkat, semua hancur berantakan. Suara kunci pintu berputar membuatku tersentak. Mas Damar pulang. Aku cepat-cepat mengusap air mata, tapi siapa aku bohongi? Wajahku pasti sudah merah, mata bengkak. Dia masuk ke kamar, masih dengan setelan jas rapi yang kukenakan pagi tadi. "Dint, kenapa?" tanyanya, wajahnya berkerut melihat kondisiku. Aku mengangkat ponselnya, tangan gemetar. "Siapa Cecil?" Wajahnya berubah pucat. Ia tak perlu menjawab. Pengakuannya terlihat jelas dari tatapan matanya yang tiba-tiba penuh ketakutan. Dan di saat itulah, hidupku berubah selamanya. Udara di dalam kamar terasa begitu berat, seolah semua oksigen telah tersedot keluar, meninggalkan ruang hampa yang membuatku sulit bernapas. Aku masih duduk di lantai, punggungku menempel dingin pada kayu tempat tidur, sementara ponsel Mas Damar, senjata pembongkar kebohongannya, tergeletak tak berdaya di karpet. Dia berdiri di depan pintu, wajahnya yang biasanya begitu tegas dan maskulin kini tampak seperti anak kecil yang ketahuan mencuri permen. Bibirnya bergetar, seolah kata-kata yang ingin diucapkannya saling bertabrakan di tenggorokan. Dinda, aku bisa jelaskan." "Jelaskan apa?" Suaraku meledak, lebih keras dari yang kusangka. "Jelaskan bagaimana kamu bisa menghamili perempuan lain? Atau jelaskan bahwa selama ini semua lembur MU ternyata untuk dia?" Setiap kata terasa seperti pecahan kaca yang kusemburkan ke arahnya. Aku melihat tubuhnya sedikit menyentak, tapi dia tidak membantah. Tidak menyangkal. Itu yang paling menyakitkan, dia bahkan tidak mencoba berbohong lagi. Dengan langkah gontai, Mas Damar mendekat dan berusaha duduk di sebelahku. Bau parfumnya yang biasa menenangkanku, kini terasa seperti bau pengkhianatan. Ini tidak direncanakan, bisiknya, tangan mencoba memegang tanganku yang mengepal. Aku menarik diri seketika. Tidak direncanakan?
Aku terkikih pahit. Apa hubungan seks kalian juga tidak direncanakan? Apa janji-janji manismu padanya juga tidak direncanakan? Dia menunduk, bahunya turun seperti orang yang menyerah. Awalnya cuma sekali, Dint. Kita lagi sering bertengkar waktu itu dan dia mendengarku. Mendengarku. Dua kata itu seperti pisau yang memutar-mutar luka di dadaku. Jadi ini salahku juga? Karena tidak cukup mendengar keluhannya? Karena terlalu sibuk mengurus rumah dan mertua yang tak pernah puas? Aku lelah, Dinda, lanjutnya dengan suara serak. Lelah dengan tekanan di kantor, lelah dengan tuntutan orang tua, dan Cecil, dia memberiku ruang. Aku menatapnya, mencoba mencari sisa-sisa pria yang kucintai di balik wajah asing ini. Tapi yang kutemukan hanya seorang lelaki pengecut yang mencari pembenaran atas kesalahannya. Dan sekarang dia hamil. Diam. Itu bukan pertanyaan, tapi pernyataan yang menggantung di antara kami seperti hukuman mati. Ya, akhirnya dia mengaku, suaranya hampir tak terdengar. Aku baru tahu minggu lalu. Aku bingung, Dinda. Aku tidak mau kehilangan kamu, tapi kamu juga tidak mau meninggalkan dia dan bayinya. Aku menyelesaikan kalimatnya, suaraku datar. Dia mengangguk pelan. Di luar, hujan mulai turun. Tetesan air menempel di jendela, mengalir pelan seperti air mataku yang tak lagi bisa kutahan. Aku memikirkan betapa ironisnya semua ini, air hujan yang membersihkan jalanan, sementara hidupku baru saja dikotori oleh pengakuan suamiku sendiri. Kamu mau apa sekarang? Tanyaku, mencoba untuk tidak terdengar rapuh meski hatiku hancur berkeping-keping. Dia menghela napas panjang. Aku harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab. 3 kata yang mengakhiri pernikahan kami. Tanpa berpikir lagi, tanganku bergerak sendiri, plak. Tamparan keras mendarat di pipinya, meninggalkan bekas merah. Dia tidak menghindar, tidak marah. Hanya menerimanya seperti orang yang tahu dia pantas mendapat lebih dari itu. Keluar, desisku, suaraku bergetar tapi penuh tekad. Aku mau sendirian. Dan untuk pertama kalinya dalam 6 tahun pernikahan kami, Mas Damar menuruti permintaanku tanpa protes. Pagi itu, sinar matahari yang biasanya terasa hangat dan menyejukkan kini seperti pisau dingin yang menyayat-nyayat kulitku. Aku duduk di meja makan, tangan menggenggam erat cangkir kopi yang sudah dingin. Sejak kejadian semalam, mataku bengkak dan perih akibat terlalu banyak menangis. Tapi air mata sudah tidak ada lagi yang tersisa, hanya tinggal kehampaan dan kemarahan yang membara di dadaku. Tiba-tiba, suara bel rumah berbunyi nyaring. Aku mengangkat wajah lesu, melihat melalui jendela bahwa Mama Damar dan papanya Damar sudah berdiri di teras depan. Biasanya kedatangan mereka membuatku cemas karena selalu membawa segudang kritik, tapi pagi ini aku bahkan terlalu hancur untuk merasa takut. Ketika ku buka pintu, Mama Damar langsung menyergapku dengan pandangan tajam. Dinda, kenapa mukamu seperti mayat hidup? Kamu tidak sambut kami dengan baik. Suaranya bernada tinggi seperti biasa. Aku hanya menggeleng pelan, membiarkan mereka masuk. Tubuhku terasa sangat berat, seolah setiap langkah membutuhkan usaha yang luar biasa. Di mana Damar? Tanya Papa Damar sambil meletakkan jaketnya di kursi. Masih tidur, jawabku singkat, suaraku parau. Mama Damar langsung bergegas ke kamar tidur tanpa permisi. Aku bisa mendengar suara mereka berbisik-bisik, lalu terdengar suara Damar yang terkesan panik. Selang beberapa menit, mereka keluar dengan wajah yang sama sekali tidak bersahabat. Dinda, duduklah, perintah Mama Damar dengan nada yang tidak bisa ditolak. Perutku mulas. Aku tahu apa yang akan terjadi. Perlahan aku duduk di kursi sofa, sementara mereka berdiri di hadapanku seperti hakim yang akan menjatuhkan vonis. Kami sudah mendengar semuanya dari Damar, kata Papa Damar dengan suara datar. Ini situasi yang sulit untuk kita semua. Aku menatap mereka tak percaya. Tidak ada sedikit pun kemarahan pada anak mereka yang telah berselingkuh. Tidak ada kata-kata permintaan maaf padaku. Hanya situasi sulit. Mama Damar kemudian duduk di sebelahku, tapi jaraknya masih terasa sangat jauh. Dinda, sebagai istri yang baik, kamu harus bisa memahami keadaan ini. Memahami? Suaraku gemetar. Memahami bahwa suami saya menghamili perempuan lain.
Jangan bicara kasar. Hardik Mama Damar. Kamu tahu Damar adalah anak tunggal kami. Kami sudah menunggu cucu selama 6 tahun pernikahanmu, dan kamu tidak bisa memberikannya pada kami. Aku terkesiap. Jadi ini semua tentang keturunan? Tentang cucu yang selama ini mereka idamkan? Tapi Bu, dia berselingkuh. Dia mengkhianati sumpah pernikahan kami, protesku lemah. Mama Damar menghela napas panjang. Dinda, di dunia ini banyak laki-laki yang punya istri lebih dari satu. Yang penting dia masih bertanggung jawab padamu. Aku menatapnya tak percaya. Apakah mereka sungguh-sungguh membenarkan perselingkuhan anak mereka? Besok kami akan menjemput Cecil, lanjut Mama Damar dengan enteng, seolah sedang membicarakan jadwal arisan. Dia akan tinggal di sini selama kehamilannya. Kamu harus menerimanya dengan lapang dada. Rasa mual yang tiba-tiba menyerangku. Aku tidak bisa percaya apa yang baru saja ku dengar. Mereka tidak hanya memaafkan Damar, tapi bahkan akan membawa perempuan itu ke rumah kami. Dan setelah bayi lahir, tanyaku dengan suara hampir berbisik. Mama Damar tersenyum tipis. Tentu saja Damar akan menikahinya. Itu anak kita juga. Dunia seakan berputar. Aku mencoba berdiri, tapi lututku terasa lemas. Aku harus berpegangan pada meja untuk menahan tubuhku yang hampir terjatuh. Kamu harus bisa berbesar hati, Dinda, tambah Papa Damar dengan nada yang seharusnya menenangkan, tapi justru membuatku ingin berteriak. Kamu tetap istri pertama Damar. Statusmu tidak akan berubah. Aku melihat ke arah pintu kamar tidur, di mana Damar berdiri dengan wajah penuh penyesalan. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Tidak membelaku. Tidak memprotes keputusan orang tuanya. Di saat itulah aku benar-benar mengerti. Aku tidak hanya kehilangan suamiku, tapi juga keluarga yang selama ini kukira adalah keluargaku juga. Mereka dengan tegas memilih garis keturunan daripada kehormatan, memilih cucu daripada kebenaran. Dan yang paling menyakitkan, suamiku membiarkan semua ini terjadi. Keesokan harinya, udara di rumah terasa lebih berat dari biasanya, seolah langit-langit rumah kami perlahan-lahan runtuh menekan pundakku. Aku duduk di kursi ruang tamu, tangan menggenggam erat gelas teh yang sudah dingin. Setiap detik terasa seperti siksaan, menunggu kedatangan perempuan yang telah merusak hidupku. Mama Damar sibuk mondar-mandir, sesekali mengatur vas bunga di meja atau merapikan bantal sofa. Dinda, tolong rapikan sedikit, jangan sampai rumah kita terlihat berantakan, ujarnya tanpa menatapku. Aku hanya diam, tidak bergerak. Mengapa aku harus berusaha untuk perempuan yang akan tinggal di rumahku, di atas puing-puing pernikahanku? Ketika bel rumah berbunyi, jantungku berhenti berdetak sejenak. Aku mendengar langkah kaki Mama Damar yang bergegas ke pintu, suara riangnya menyambut, "Ayo masuk, Nah. Jangan sungkan-sungkan." Dan kemudian, dia muncul. Cecil. Perempuan itu berdiri di depan pintu dengan gaun hamil berwarna pastel yang sengaja dipilih untuk menonjolkan perutnya yang masih kecil. Rambutnya yang panjang terurai rapi, wajahnya tersenyum manis seolah dia adalah tamu terhormat. Matanya yang tajam langsung menatapku, dan dalam sekejap, aku melihat kilatan kemenangan di balik senyumannya. "Makasih Bu," ujarnya kepada Mama Damar dengan suara yang sengaja dibuat lembut. Kemudian dia menoleh ke arahku, senyumnya tidak pudar. "Hai Dinda. Aku harap kamu baik-baik saja." Aku tidak menjawab. Kata-katanya seperti racun yang menetes perlahan ke telingaku. "Aku harap kamu baik-baik saja, setelah dia merusak segalanya?" Mama Damar segera menyambar, "Cecil ini baik sekali, Dinda. Dia sudah membawakan oleh-oleh untuk kita semua." Dia mengangkat tas belanja mewah yang jelas berisi barang-barang mahal. "Lihat, ini ada kue dari bakri langganan orang-orang pejabat." Aku ingin muntah. Cecil melangkah lebih dalam ke rumah, matanya berkeliling seakan mengukur setiap sudut ruangan yang selama ini adalah milikku. Dia berhenti di depan foto pernikahan kami yang tergantung di dinding, lalu berpaling ke Damar yang sejak tadi diam di pojok ruangan. "Foto pernikahan kalian cantik sekali, Mas," ujarnya seolah memuji, tapi nada bicaranya seperti menusuk. Damar hanya mengangguk kaku, tidak berani menatapku. "Ayo, duduk, Nak." Mama Damar menyuruh Cecil dengan lembut, menuntunnya ke sofa terbaik di ruang tamu.
sofa yang biasanya hanya untuk tamu penting. Kamu harus istirahat, jangan sampai kecapean. Aku memperhatikan bagaimana Mama Damar memperlakukannya seperti putri yang baru pulang dari perantauan. Dia menyiapkan bantal untuk sandaran punggung Cecil, menawarkan minuman hangat, bahkan mengambilkan selimut ketika Cecil mengeluh kedinginan. Perlakuannya begitu berbeda dengan caranya memperlakukan aku, menantunya sendiri, yang selama ini setia melayani keluarga mereka. Ketika makan siang tiba, meja dihias dengan makanan enak yang sengaja dipesan dari restoran. Aku yang biasanya memasak untuk keluarga, sekarang duduk di ujung meja, menyaksikan Cecil disuapi perhatian oleh mertuaku sendiri. Kamu harus makan banyak, sayang, kata Mama Damar sambil menyendokkan sup untuk Cecil. Ini untuk calon cucu kita. Cecil tersipu malu, iya, Bu. Aku akan makan yang banyak biar bayinya sehat. Damar duduk di antara kami, matanya tidak berani menatap siapapun. Aku melihat tangannya gemetar ketika mengambil nasi, tapi dia tetap diam, tidak membelaku, tidak membela pernikahan kami. Di tengah makan, Cecil tiba-tiba memegang perutnya dan mengerang pelan. Semua orang langsung panik. Ada apa, sayang? Tanya Mama Damar dengan suara cemas. Cecil menggeleng, gak apa-apa, Bu. Cuma bayinya tendang-tendang sedikit. Mama Damar langsung terlihat sangat terharu. Wah, cucu kita sudah aktif ya. Aku tidak tahan lagi. Maaf, aku tidak enak badan, ujaku tiba-tiba sambil berdiri, meninggalkan makanan yang belum kusentuh. Tapi sebelum aku sempat pergi, Mama Damar berkata dengan nada tegas, Dinda, besok kamar tamu di sebelah utara akan kita pakai untuk Cecil. Tolong bersihkan dan siapkan ya. Aku membeku. Mereka tidak hanya membawanya ke rumah ini, tapi juga mengusirku dari kamar yang selama ini jadi tempatku menyendiri ketika bertengkar dengan Damar. Cecil segera menambahkan dengan suara manis, gak usah repot-repot, Dinda. Aku bisa mengatur sendiri kok. Tapi kita semua tahu itu hanya basa-basi. Aku melihat ke arah Damar, memohon dengan matanya untuk membelaku, tapi dia hanya menunduk, menyuapkan nasi ke mulutnya seolah tidak terjadi apa-apa. Di saat itulah aku benar-benar mengerti. Aku sudah tidak punya tempat di rumah ini lagi. Hari-hari berikutnya berubah menjadi siksaan yang perlahan menggerogoti sisa-sisa kewarasku. Kehadiran Cecil di rumah ini seperti bayangan hitam yang terus memanjang, menyentuh setiap sudut kehidupan yang dulu adalah milikku. Aku menjadi tamu di rumah sendiri, sosok tak terlihat yang hanya lewat di lorong tanpa disapa. Malam ini, aroma masakan mewah memenuhi rumah. Dari balik pintu dapur, aku melihat Mama Damar sibuk mengatur meja makan. Piring-piring terbaik yang biasanya hanya dikeluarkan untuk acara penting kini berjejer rapi, dihiasi makanan dari catering terkenal yang harganya setara dengan belanja semingguku. Dinda, tolong ambilkan gelas kristal di lemari atas, perintah Mama Damar tanpa menoleh. Aku mengangguk meski tahu dia tidak melihat. Ketika aku mengulurkan tangan mengambilkan gelas-gelas itu, tanganku gemetar. Sebuah gelas terlepas, biur, pecah berantakan di lantai. Astaga, Dinda! Teriak Mama Damar, mukanya merah padam. Itu gelas pemberian Eyang Damar. Tidak bisa hati-hati sedikit pun. Dari ruang tamu, terdengar suara tawa ringan Cecil. Aku menunduk, memunguti pecahan kaca yang tajam. Satu potong melukai jariku, tapi aku bahkan tidak merasa sakit. Darah menetes, tapi tak ada yang memperhatikan. Sudah Bu, biar aku saja yang bantu, ujar Cecil tiba-tiba sudah berdiri di ambang pintu, tersenyum simpul. Dia memakai gaun hamil baru berwarna merah muda, perutnya yang masih kecil sengaja ditonjolkan. Oh, tidak usah sayang, Mama Damar segera menghalau. Kamu kan sedang hamil, jangan dekat-dekat kaca. Aku masih berlutut di antara pecahan gelas, darah kecil di jari mengotari lantai. Tapi pandangan mereka melewatkanku begitu saja, seolah aku bagian dari furnitur yang rusak. Ketika Damar pulang, suasana langsung berubah riuh. Mama Damar menyambutnya dengan cerita tentang gerakan pertama calon cucu. Cecil berdiri dengan pose sempurna, tangan menopang punggung seolah sedang membawa beban berat. Mas, tadi bayinya sudah mulai aktif, ujarnya manja. Damar terlihat kikuk, matanya melirik ke arahku yang masih di dapur.
Tapi ketika Mama Damar menariknya untuk merasakan tendangan bayi, dia menyerah pada tekanan. Makan malam itu adalah penyiksaan tersendiri. Aku duduk di ujung meja yang paling jauh, piringku hanya berisi nasi dan sedikit sayur. Sementara di tengah meja, Cecil dipenuhi oleh berbagai hidangan lezat. "Coba ikan ini, sayang," Mama Damar menyuapkan makanan ke piring Cecil. "Bagus untuk perkembangan otak bayi." "Makasih, Bu. Tapi aku kok jadi mual ya?" Cecil mengerutkan kening. Mama Damar langsung panik. "Oh iya, maafkan Ibu. Dinda, tolong buatkan teh jahe untuk Cecil." Aku mengatupkan gigi. 6 tahun menjadi menantu, tak pernah sekalipun dia memintaku membuat teh jahe saat aku mual karena menstruasi. Ketika aku menaruh gelas teh di depan Cecil, perempuan itu tersenyum tipis. "Wah, terima kasih Dinda. Kamu baik sekali." Ada sesuatu dalam nada bicaranya yang membuatku ingin menjatuhkan teh panas itu ke wajahnya. Tapi aku hanya bisa menggigit bibir sampai berdarah. Sepanjang makan malam, pembicaraan hanya berputar sekitar kehamilan Cecil. Rencana kamar bayi, nama-nama calon bayi, bahkan diskusi tentang pernikahan mereka. Aku seperti hantu yang duduk di meja itu, hadir tapi tidak dianggap. Ketika aku memberanikan diri bertanya tentang tagihan listrik yang membengkak, Mama Damar memotong kasar. "Kita bicarakan nanti. Sekarang yang penting kebutuhan calon cucu kita." Damar tidak membantu. Dia terlibat dalam diskusi itu, sesekali mengangguk setuju. Ketika matanya bertemu denganku, dia cepat-cepat memalingkan wajah. Saat acara makan malam usai, aku segera berdiri untuk membereskan meja. "Biarkan saja Dinda," ujar Mama Damar tiba-tiba. "Cecil mau istirahat, suaranya bisa mengganggu." Aku membeku. Jadi sekarang aku bahkan tidak boleh membuat suara? Cecil berjalan melewatiku menuju kamarnya, kamar tamu terbaik yang sekarang menjadi kamarnya. Di ambang pintu, dia menoleh, "Selamat malam, Dinda." Senyumnya penuh kemenangan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, Damar tidak tidur di kamar kami. Aku mendengar suara desisannya di lorong, kemudian pintu kamar Cecil menutup perlahan. Aku berdiri di tengah kamar tidur kami yang tiba-tiba terasa sangat besar dan kosong. Foto-foto pernikahan kami di dinding sekarang terasa seperti ejekan. Perlahan-lahan, satu persatu, aku melepasnya dari dinding dan memasukkan ke dalam kotak. Di rumah ini, aku memang sudah tidak ada. Matahari pagi menyelinap melalui celah gorden, memotong kegelapan kamar tidur yang sudah terasa asing bagiku. Aku terbaring di sisi tempat tidur yang biasanya ditempati Damar, tapi sudah 3 malam berturut-turut dia tidak kembali ke kamar ini. Aku tahu di mana dia, di kamar sebelah, bersama Cecil dan janin yang perlahan tumbuh dalam rahimnya. Aku menarik napas dalam-dalam, mencium bau parfum Damar yang masih menempel di bantalnya. Bau itu dulu selalu membuatku merasa aman, tapi sekarang hanya meninggalkan kepahitan. Ketika aku berjalan ke dapur, suara obrolan dan tawa sudah terdengar dari ruang makan. Cecil duduk di kursi utamaku, mengenakan piyama sutra yang jelas dibelikan Damar untuknya. Perutnya yang masih kecil sengaja disentuh-sentuh, seolah ingin memastikan semua orang tahu bahwa dialah yang sekarang berkuasa di rumah ini. "Selamat pagi, Dinda," ucapnya manis, seolah kita adalah sahabat baik. Aku tidak menjawab. Aku mengambil gelas, mengisinya dengan air, dan bersiap meninggalkan ruangan itu secepat mungkin. "Dinda," suara Damar menghentikan langkahku. "Kita perlu bicara." Dadaku sesak. Aku tidak menoleh, hanya berhenti di ambang pintu. "Apa yang perlu kita bicarakan, Damar? Tentang bagaimana kamu dengan enaknya pindah ke kamar dia? Atau tentang bagaimana calon cucu lebih penting daripada istri yang sudah setia mendampingimu selama 6 tahun? Suasana ruangan langsung berubah tegang. Mama Damar yang sedang menyajikan sarapan berhenti bergerak. "Dinda, jangan dramatis," hardik Mama Damar. "Kamu tahu ini demi kebaikan bersama." Aku memutar badan, menghadapi mereka semua. Damar terlihat lelah, matanya berkantung seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Tapi aku tidak punya simpati lagi untuknya. "Damar," suaraku lebih tegas dari yang kukira. "Aku hanya mau satu jawaban sederhana. Kamu memilih siapa? Aku atau dia?" Udara seakan membeku.
Bahkan Cecil berhenti memainkan sendoknya. Mama Damar langsung menyela. Pertanyaan macam apa itu? Kamu tidak bisa memberi ultimatum seperti. Biarkan dia menjawab sendiri, Bu, potongku, mataku tidak lepas dari wajah Damar. Damar menghela napas panjang, tangannya meremas-remas dahi. Dinda, kamu tahu situasinya. Aku tidak bisa meninggalkan Cecil sekarang, apalagi dalam keadaan dia hamil. Jadi itu pilihanmu? Suaraku mulai gemetar. Dinda, tolong mengertilah, dia berdiri, mencoba mendekatiku. Aku tidak berhenti mencintaimu, tapi aku punya tanggung jawab. Tanggung jawab. Kata itu seperti pisau yang terus memutar di luka yang sudah ada. Aku tertawa pahit. Tanggung jawab? Kalau memang kamu punya prinsip tanggung jawab, seharusnya kamu bertanggung jawab pada sumpah pernikahanmu dulu sebelum menyentuh perempuan lain. Cecil tiba-tiba berdiri, wajahnya pura-pura sedih. Dinda, aku tidak ingin jadi penyebab pertengkaran. Diam, teriakku, suaraku menggema di seluruh ruangan. Jangan pura-pura jadi korban di sini. Kamu tahu dia sudah menikah, tapi tetap membuka kakimu untuknya. Mama Damar langsung memeluk Cecil yang pura-pura terseduh-seduh. Dinda, kamu keterlaluan. Lihat, kamu membuat calon cucuku stres. Aku mengabaikannya, fokusku hanya pada Damar. Jadi sudah putusanmu? Kamu memilih dia? Damar tidak langsung menjawab. Matanya berkaca-kaca, tapi ketika dia melihat ke arah perut Cecil, aku sudah tahu jawabannya sebelum diucapkan. Aku harus bertanggung jawab pada anakku, Dinda. 3 detik. Hanya 3 detik setelah jawabannya, tapi seluruh hidupku seakan bergerak dalam slow motion. Aku melihat wajah Mama Damar yang penuh kemenangan. Ekspresi Cecil yang mencoba menyembunyikan senyum kepuasannya. Dan Damar, suamiku yang berdiri di tengah, tidak cukup berani untuk memilihku, tapi juga tidak cukup jujur mengakui bahwa dia sudah memilih mereka. Baik, ucapku pelan, suaraku tiba-tiba sangat tenang. Kalau begitu aku yang akan memilih untukmu. Aku berbalik, berjalan menuju kamar tidur. Di belakangku, aku mendengar Mama Damar berbisik, biarkan saja pergi. Dia hanya cari perhatian. Tapi mereka salah. Aku tidak akan pergi untuk mencari perhatian. Aku akan pergi untuk selamanya. Kamar tidur yang dulu menjadi tempat paling intim bagi kami, sekarang terasa seperti ruang penyimpanan yang penuh dengan kenangan usang. Aku berdiri di tengah ruangan, mataku menyapu setiap sudut, foto-foto pernikahan yang sudah kumasukkan ke dalam kotak, lemari pakaian yang separuhnya kosong karena Damar sudah membawa sebagian bajunya ke kamar Cecil, dan jam dinding yang terus berdetak seolah tak peduli dengan kehancuran yang terjadi di sekitarnya. Aku menarik koper besar dari bawah tempat tidur, membukanya dengan kasar. Tangan-tanganku bergerak cepat, mengambil pakaian, buku-buku favoritku, beberapa perhiasan sederhana pemberian orang tuaku, barang-barang yang benar-benar milikku, bukan hadiah dari Damar atau keluarganya. Setiap helai pakaian yang kumasukkan ke dalam koper terasa, seperti memotong satu-satu ikatan yang selama ini mengikatku di rumah ini. Di luar pintu, aku mendengar suara langkah kaki. Damar berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat. Dinda, kamu tidak perlu buru-buru pergi, katanya, suaranya serak. Aku bahkan tidak menoleh. Lalu apa yang harus kulakukan, Damar? Menonton kalian membangun keluarga bahagia sementara aku jadi pelengkap penderita. Dia masuk ke dalam kamar, mencoba memegang tanganku yang sedang melipat sebuah blus. Kita bisa mencari solusi. Solusi? Aku berhenti, menatapnya tajam. Apa solusinya, Damar? Poligami? Aku jadi istri pertama dan dia istri muda? Atau kamu mau aku jadi pembantu di rumahku sendiri? Dia mengatupkan mulutnya, tidak bisa menjawab. Aku melanjutkan mengemasi barang-barangku dengan gerakan kasar. Ketika aku mengambil album foto pernikahan kami dari rak, tanganku terhenti sejenak. Foto di halaman pertama itu, kami berdua tersenyum bahagia, dengan janji setia yang sekarang hancur berkeping-keping. Tanpa ragu, aku merobek foto itu menjadi 2, memisahkan gambarku dari dirinya. Dinda, jangan. Damar mencoba meraihnya. Sudah mati, Damar. Pernikahan kita sudah mati, ujarku sambil melemparkan potongan foto itu ke tempat sampah.
Ketika aku membuka laci meja rias, mataku tertumbuk pada sebuah kotak kecil berisi kalung mutiara pemberian Damar di ulang tahun pernikahan kami yang ketiga. Aku mengambilnya, merasakan dinginnya mutiara itu di telapak tangan. Sejenak aku terbuai oleh kenangan saat dia mengalungkannya di leherku, berbisik bahwa aku adalah wanita tercantik di dunia. Lalu dengan gerakan cepat, aku melemparkan kotak itu ke arah Damar. Ambil. Berikan pada selingkuhanmu. Aku tidak mau lagi menyimpan apapun yang mengingatkanku padamu. Dia tidak menangkapnya. Kotak itu jatuh di lantai, terbuka, dan mutiara-mutiara itu berhamburan seperti air mata yang tak pernah sempat kutumpahkan. Aku menutup koper dengan keras, menggesernya ke bawah tempat tidur untuk mengambil tas besar lainnya. Ketika aku membongkar lemari obat di kamar mandi, menemukan botol-botol vitamin yang selama ini ku minum dengan harapan bisa memberikan keturunan pada Damar, tiba-tiba saja semua kekuatan di tubuhku hilang. Aku terjatuh berlutut di lantai kamar mandi, menatap botol-botol itu dengan pandangan kosong. Betapa ironis. Selama ini aku yang rajin minum obat, melakukan pemeriksaan, mencoba segala cara. Tapi akhirnya perempuan lain yang dengan mudah memberikan apa yang paling diinginkan suami dan mertuaku. Dari luar, tiba-tiba terdengar suara Mama Damar. Damar, cepat turun, Cecil mau konsultasi ke dokter kandungan. Kamu harus ikut. Aku mendengar erangan kesal Damar, lalu langkah kakinya yang ragu-ragu meninggalkan kamar. Sebelum pergi, dia berhenti di depan kamar mandi. Dinda, aku. Pergilah, bisikku tanpa menoleh. Dia membutuhkanmu. Ketika langkah kakinya benar-benar menghilang, barulah aku membiarkan air mata mengalir deras. Tetesan air asin itu jatuh ke lantai kamar mandi, bercampur dengan butiran-butiran debu yang tak pernah kusingkirkan dengan sempurna. Seperti pernikahan kami yang selalu ada cacatnya, tapi selama ini kupaksakan untuk terlihat bersih. 2 jam kemudian, aku sudah siap dengan semua barang-barangku. 2 koper besar dan beberapa kardus berisi sisa-sisa hidupku selama 6 tahun terakhir. Ketika aku menyeret koper pertama melewati lorong, tiba-tiba Cecil muncul dari kamarnya. Perempuan itu berdiri di depan pintu kamarnya yang sekarang, dulu kamar tamu VIP, dengan baju hamil baru dan senyum tipis di wajahnya. Kamu benar-benar pergi? Tanyanya, seolah penasaran. Aku berhenti, menatapnya dalam-dalam untuk pertama kalinya. Kamu menang, Cecil. Tapi ingat satu hal, pria yang bisa dikau curi dariku, suatu hari bisa dicuri orang lain darimu. Wajahnya berkerut sejenak, tapi cepat kembali smooth. Damar mencintaiku, klaimnya. Aku tertawa pendek. Damar juga dulu mengatakan hal yang sama padaku. Dengan itu, aku melanjutkan menyeret koper-koperku menuju pintu depan. Di teras, aku berpaling sebentar, melihat rumah yang dulu kubangun dengan cinta ini untuk terakhir kalinya. Dari dalam, aku mendengar Mama Damar berkata dengan suara keras sengaja agar ku dengar, akhirnya kita bisa hidup tenang. Sekarang keluarga kita akan lengkap dengan kehadiran cucu. Aku menarik napas dalam-dalam, mengunci semua rasa sakit itu jauh di dalam hati. Kemudian dengan langkah pasti, aku menutup pintu rumah itu untuk selamanya. Angin malam yang menerpa wajahku terasa lebih dingin dari biasanya ketika aku berdiri di depan pintu apartemen kecil yang baru saja kusewa. Sebuah studio apartemen di lantai 4 sebuah bangunan tua di pusat kota, jauh dari lingkungan elit tempat rumah Damar berada. Kulihat sekeliling, dinding yang perlu dicat ulang, lantai keramik yang sudah kusam, dan jendela kecil yang hanya menawarkan pemandangan atap-atap ruko sebelah. Tempat ini jauh dari standar hidup yang biasa kujalani selama 6 tahun terakhir, tapi setidaknya ini milikku sepenuhnya. Aku menyeret koper-koper berat itu melewati pintu, lalu membiarkan tubuhku terjatuh ke kasur lipat kecil yang sudah disediakan pemilik kos. Bau anyir ruangan yang lama tak berpenghuni memenuhi hidungku, tapi aku tak punya energi lagi untuk mengeluh. Mataku menatap langit-langit yang bernoda kecoklatan, sementara pikiran berkecamuk antara rasa lega dan ketakutan akan hari-hari mendatang. Inilah hidup barumu, Dinda. Mulai dari nol lagi. Keesokan paginya, aku terbangun oleh suara klakson mobil dan teriakan pedagang di bawah. Mataku perih, masih bengkak karena semalaman menangis. Tapi hari ini aku harus bangkit.
Aku masih punya tabungan yang cukup untuk bertahan beberapa bulan, tapi setelah itu, aku harus bekerja. Komputermu yang setia selama ini menjadi satu-satunya aset berharga yang kubawa. Dengan tangan gemetar, aku membuka situs-situs lowongan kerja. Gelar sarjana desain grafismu selama ini teronggok tak terpakai karena memilih menjadi ibu rumah tangga. Sekarang, skill yang dulu kau asah di bangku kuliah harus menjadi penyelamatmu. Ting! Sebuah email masuk dari sebuah perusahaan desain menengah. Mereka membuka lowongan untuk posisi junior designer. Tanpa berpikir panjang, aku mengirimkan lamaran beserta portofolio yang kubuat ulang semalam suntuk. 3 hari berlalu tanpa kabar. Aku mulai panik, menghitung-hitung sisa tabunganku yang semakin menipis. Makanan instan dan mie rebus menjadi menu harian. Ketika handphoneku akhirnya berdering dengan nomor tak dikenal, jantungku berdegup kencang. Selamat pagi, Ibu Dinda. Kami dari Arman Design. Mau mengundang Ibu untuk interview besok jam 10. Suaraku hampir tak keluar ketika menjawab, tentu. Saya akan datang. Malam sebelum interview, aku berdiri lama di depan cermin kamar mandi kos-kosan yang kotor itu. Baju formal terbaik yang kubawa dari rumah damar menggantung longgar di tubuhku yang kurus karena stres dan kurang makan. Mataku yang dulu bersinar sekarang dikelilingi lingkaran hitam. Kau harus kuat, bisikku pada bayangan di cermin. Interview itu berjalan di luar dugaan. Pak Arman, pemilik perusahaan itu, ternyata adalah seorang pria paruh baya dengan sorot mata tajam tapi ramah. Dia memeriksa portofolioku dengan saksama, sesekali mengangguk. Ibu punya dasar yang bagus, ujarnya sambil menunjuk beberapa desainku. Tapi skillnya agak ketinggalan. Teknologi sudah berkembang pesat. Dadaku sesak. Aku akan ditolak lagi. Tapi kemudian dia melanjutkan, tapi saya lihat potensi. Mau belajar? Aku mengangguk cepat, hampir tidak percaya. Sangat mau, Pak. Gaji awalnya kecil, dia memperingatkan. Tidak masalah, jawabku segera. Yang kubutuhkan sekarang adalah kesempatan. Ketika aku keluar dari gedung itu dengan kontrak kerja di tangan, sinar matahari terasa begitu hangat di kulitku. Untuk pertama kalinya sejak meninggalkan rumah damar, ada secercah harapan. Minggu-minggu berikutnya adalah masa adaptasi yang berat. Aku harus belajar software baru, mengikuti tren desain terkini, dan membuktikan diri di antara rekan kerja yang lebih muda dan lebih update. Banyak malam aku begadang sampai pagi belajar tutorial online, mata perih menatap layar laptop. Tapi anehnya, di tengah semua kesulitan ini, ada perasaan aneh yang mulai tumbuh, kebebasan. Untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, keputusanku benar-benar milikku sendiri. Tidak ada yang mengatur jam makanku, tidak ada yang mengkritik pakaianku, tidak ada mertua yang selalu mengawasi. Suatu sore, ketika aku sedang asyik bekerja lembur, Pak Arman muncul di depan mejaku dengan 2 cangkir kopi. Kerja keras, Ibu Dinda, ujarnya sambil menaruh 1 cangkir di depanku. Aku tersenyum tipis. Harus mengejar ketertinggalan, Pak. Dia duduk di kursi sebelahku, matanya memperhatikan desain yang sedang kukerjakan. Untuk seseorang yang baru mulai lagi, kemajuan Ibu luar biasa. Pujian sederhana itu membuat mataku berkaca-kaca. Sudah lama sekali sejak terakhir kali seseorang menghargaiku. Ceritakan, kenapa memutuskan kembali bekerja? Tanyanya tiba-tiba. Napasku tersendat. Bagaimana menjelaskan bahwa suamimu memilih pelakor hamil darimu? Bahwa kau diusir dari rumahmu sendiri? Aku butuh memulai hidup baru, jawabku singkat. Dia mengangguk, seolah memahami bahwa ada cerita panjang di balik kalimat pendek itu. Kadang awal yang pahit justru membawa kita ke tempat yang lebih baik. Ketika dia pergi, meninggalkan aroma kopi hangat dan kata-kata bijaknya, aku menyadari sesuatu. Ini adalah percakapan pertama yang tulus dan bermakna dalam waktu sangat lama. Mungkin, hanya mungkin, kehidupan memang sedang memberiku kesempatan kedua. Hari itu, langit di luar jendela kantor begitu biru, seolah alam semesta sedang berusaha menipuku dengan keceriaannya. Aku duduk di meja kerjaku yang sudah mulai tertata rapi, sibuk menyelesaikan desain brosur untuk klien baru. 3 bulan sudah berlalu sejak aku mulai bekerja di Arman Design, dan perlahan-lahan, kepercayaan diriku mulai pulih.
Tanganku yang dulu gemetar saat memegang mouse sekarang sudah lincah menari di atas keyboard, menghasilkan karya-karya yang bahkan dipuji oleh Pak Arman sendiri. Tiba-tiba, handphoneku bergetar di atas meja. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Jari-jariku terasa kaku ketika membukanya. Sebuah undangan pernikahan digital yang tersusun rapi, dengan foto Damar dan Sesil berpose mesra di atasnya. Damar Wicaksono, Sesil Pratiwi. Mengundang Anda dalam acara pernikahan kami. Dunia seakan berhenti berputar. Meski sudah tahu ini akan terjadi, melihat buktinya secara langsung terasa seperti ditampar. Foto itu menunjukkan Damar dengan setelan jas abu-abu yang dulu kupilihkan untuk acara kantornya, sementara Sesil berdiri di sampingnya dengan gaun pengantin putih yang mengembang, tangannya dengan bangga memegang perut kecilnya yang mulai terlihat. Dengan penuh syukur dan bahagia, kami akan mengucapkan ikrar suci pernikahan. Bahagia. Kata itu menyakitkan. Mereka bahagia di atas puing-puing pernikahanku. Ada apa, Dinda? Kamu baik-baik saja? Suara Pak Arman menyadarkanku. Aku tidak menyadari bahwa air mata sudah mengalir di pipiku. Cepat-cepat kuusap dengan punggung tangan, berusaha tersenyum. Tidak apa-apa, Pak. Hanya kabar lama yang tiba-tiba muncul, jawabku, berusaha menstabilkan suara yang gemetar. Matanya yang tajam memeriksaku dengan cermat sebelum akhirnya mengambil undangan itu dari tanganku. Wajahnya berkerut melihat isinya. Suamimu? Tanyanya pelan. Mantan suami, koreksiku dengan getir. Dia menikah lagi dengan perempuan yang menghancurkanku. Pak Arman menghela napas panjang, lalu dengan gerakan tegas merobek-robek undangan itu menjadi potongan kecil. Kamu tidak perlu menghadiri sirkus itu. Aku terkejut melihat tindakannya, tapi kemudian rasa lega yang aneh mengalir dalam diriku. Potongan-potongan kertas berhamburan di tempat sampah, seperti sisa-sisa pernikahanku yang sudah kulepaskan. Terima kasih, Pak, bisikku. Dia mengangguk, lalu tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang tak terduga. Kamu punya rencana minggu depan tanggal 15. Aku mengernyit. Tidak ada. Kenapa? Ada pameran desain internasional di Convention Center. Saya punya 2 tiket. Temani saya? Aku tertegun. Ini jelas bukan sekadar ajakan bisnis. Ada sesuatu dalam cara dia menatapku yang membuat jantungku berdegup berbeda. Iya, saya akan senang sekali, jawabku akhirnya, dan untuk pertama kalinya sejak menerima undangan itu, senyum tulus mengembang di bibirku. Ketika aku pulang ke apartemen kecilku malam itu, mataku tanpa sengaja tertumbuk pada sisa-sisa hidup lamaku, sebuah album foto yang belum sempat kubuang. Dengan napas berat, aku membukanya, melihat wajah bahagia kami di hari pernikahan dulu. Tapi anehnya, rasa sakitnya sudah tidak seperti dulu. Masih ada, tapi tidak lagi melumpuhkan. Aku menutup album itu, menyimpannya di bawah tempat tidur. Besok adalah hari baru dan mungkin, hanya mungkin, ada kebahagiaan baru yang menantiku di luar luka-luka ini. Malam itu, hujan turun dengan derasnya, menciptakan irama monoton yang berdetak di jendela apartemen kecilku. Aku duduk di lantai, punggung bersandar pada dinginnya dinding, sementara secangkir teh chamomile yang sudah dingin terabaikan di sampingku. Di hadapanku, layar laptop menyala dengan artikel berita online yang menampilkan foto Damar dan Sesil di pelaminan. Pasangan muda pengusaha sukses merayakan cinta di Grand Ballroom Hotel Majestic. Aku membaca setiap kata dengan teliti, seperti menyiksa diriku sendiri dengan detail-detail penderitaan. Gaun pengantin Sesil yang didesainer khusus, rangkaian bunga impor dari Belanda, jamuan makan 5 hidangan untuk 500 tamu undangan. Semua jauh lebih mewah daripada pernikahanku dulu. Jari-jariku mengepal tanpa sadar. Mereka bersukacita di atas kehancuranku. Damar, yang dulu mengeluh biaya resepsi pernikahan kami terlalu mahal, ternyata bisa menggelar pesta pora untuk perempuan yang dihamilinya di luar nikah. Tiba-tiba, notifikasi media sosialku muncul. Seorang teman lama, tanpa sadar telah menandai aku di foto pernikahan mereka. Aku membukanya dengan gerakan kasar, dan di sana, di antara kerumunan tamu, berdiri Mama Damar dengan wajah paling bahagia yang pernah kulihat, memeluk Sesil erat-erat. Keterangan fotonya, akhirnya dapat menantu idaman dan calon cucu.
Sesuatu di dalam diriku pecah. Dengan gerakan cepat, aku menutup laptop dengan keras, lalu meraih handphoneku. Jari-jariku menari di atas layar, membuka aplikasi perbankan. Saldo tabunganku, hasil kerja keras 3 bulan terakhir, terpampang di sana. Jumlahnya masih jauh dari cukup, tapi sudah bisa menjadi modal awal. Aku membuka dokumen di laptopku, sebuah file berjudul Rencana Bisnis. Selama ini, aku hanya menganggapnya sebagai impian belaka. Tapi malam ini, sesuatu berubah. Mereka harus melihatmu bangkit. Mereka harus menyesal. Suara kecil di kepalaku bergema kuat. Ini bukan lagi tentang kesedihan, ini tentang pembuktian diri. Aku membuka portofolioku, memeriksa setiap desain yang pernah kukerjakan. Karyaku selama di Arman Design sudah menunjukkan peningkatan signifikan. Klien-klien mulai meminta secara khusus agar aku yang menangani proyek mereka. Bahkan Pak Arman dalam rapat terakhir sempat membisikkan tentang kemungkinan promosi. Tapi itu tidak cukup. Aku ingin lebih. Harus lebih. Dengan tekad baru, aku mulai mengetik sebuah proposal bisnis untuk membuka studio desain independen. Aku tahu resikonya, harus mulai dari nol lagi, tanpa gaji tetap, tanpa jaminan. Tapi bayangan wajah Mama Damar yang memeluk erat Cecil di foto tadi memberiku kekuatan untuk terus mengetik. Hingga larut malam, aku menyusun rencana detail. Target pasar, proyeksi keuangan, daftar klien potensial. Bahkan membuat sketsa logo untuk studio desainku, huruf D yang elegan dengan siluet burung phoenix bangkit dari api. Ketika akhirnya mataku sudah terlalu lelah untuk tetap terbuka, aku memandangi hasil kerjaku. Ini baru awal, tapi untuk pertama kalinya sejak kepergianku dari rumah Damar, aku merasakan sesuatu yang hampir kulupakan, harapan. Esok paginya, di kantor, aku meminta waktu berbicara dengan Pak Arman. Ada yang bisa saya bantu, Dinda? Tanyanya ramah saat aku masuk ke ruangannya. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu meletakkan proposalku di atas mejanya. Saya ingin mengundurkan diri, Pak. Untuk memulai bisnis sendiri. Wajahnya terkejut, tapi kemudian dia mengambil dokumen itu dan mulai membacanya dengan serius. Ruangan menjadi sunyi, hanya terdengar suara halaman yang dibalik. Setelah beberapa menit yang terasa seperti abadi, dia mengangkat wajah. Ini rencana yang matang. Kamu sudah mempertimbangkan semuanya dengan baik. Aku menganggak, menunggu kelanjutannya. Kantor kami bisa menjadi klien pertamamu, ujarnya tiba-tiba, membuatku terkejut. Kami sering kelebihan order dan perlu outsourcing. Dengan syarat, kamu tetap memberikan kualitas seperti selama ini. Air mata berkumpul di mataku. Mengapa Anda mau membantu saya, padahal saya justru meninggalkan perusahaan ini? Dia tersenyum, sebuah ekspresi hangat yang belum pernah kulihat sebelumnya. Karena saya percaya pada bakatmu. Dan, dia berhenti sejenak, kadang kita semua butuh kesempatan untuk membuktikan diri. Ketika aku keluar dari ruangannya, tanganku memegang erat proposal itu. Langkahku terasa lebih ringan, tekadku membara. Mereka, Damar, Cecil, Mama Damar, mungkin berpikir mereka telah memenangkan segalanya. Tapi pertarungan ini belum berakhir. Aku akan bangkit dari abu kehancuranku, dan suatu hari nanti, mereka akan melihat. Mereka akan menatap dengan penyesalan. Dan saat itu tiba, aku akan sudah terlalu tinggi untuk peduli. Langit di luar studio kecilku mendung kelabu, hujan gerimis mengetuk jendela dengan ritme tidak menentu. Tanganku sibuk menggerakkan mouse di atas tablet grafis, menyempurnakan desain logo untuk klien baru. 3 bulan sudah berlalu sejak aku membuka Phoenix Creative, dan meski masih kecil, bisnis ini mulai menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan. Teleponku bergetar tiba-tiba. Sebuah nomor tak dikenal. Halo? Suara perempuan yang terdengar di seberang sana membuat jemariku kaku. Dinda? Ini Maya, teman SMPMU dulu. Aku kerja di RSIA Kartini sekarang. Aku mengernyit. Sudah bertahun-tahun tidak berhubungan. Oh, hai Maya. Ada perlu apa? Ada jeda singkat sebelum dia menjawab. Aku tahu ini mungkin tidak pantas, tapi aku baru saja menangani seorang pasien. Namanya Cecil Pratiwi. Suaminya, Damar Wicaksono.
Nama itu seperti sambaran petir di siang bolong. Kursiku terasa seperti berputar. Apa yang terjadi? Suaraku lebih tajam dari yang kumaksud. Menurut etik kedokteran seharusnya aku tidak membocorkan ini, bisik Maya, tapi setelah melihat nama suaminya di berkas, aku ingat dia mantan suamimu, kan? Jantungku berdegup kencang. Maya, tolong. Katakan padaku. Dia menghela napas. Cecil baru saja masuk UGD. Kehamilannya bermasalah. Hasil USG menunjukkan kemungkinan kelainan perkembangan janin. Aku menutup mata, mencerna informasi ini. Seharusnya aku merasa puas, ini adalah karma yang kutunggu. Tapi yang kurasakan justru hampa. Penyebabnya? Kadar alkohol dalam darahnya tinggi. Dari riwayat yang kami dapat, dia sering minum wine meski sudah dilarang dokter. Gambarannya langsung jelas di kepalaku. Cecil, dengan gaya hidup sosialitanya yang selalu ingin terlihat high class, tidak bisa melepaskan kebiasaan minumnya meski sedang hamil. Kondisinya bagaimana sekarang? Stabil, tapi janinnya berisiko cacat permanen. Kami harus memantau ketat. Maya berhenti sebentar. Dinda, Damar terlihat hancur. Aku lihat dia menangis di lorong RS. Bayangan Damar menangis seharusnya memuaskan dendamku. Tapi entah mengapa, yang muncul justru ingatan akan pria itu di awal pernikahan kami, ketika dia dengan bangga bercerita akan menjadi ayah yang baik. Terima kasih infonya, Maya. Tapi ini bukan urusanku lagi. Setelah menutup telepon, aku berdiri di depan jendela, menatap hujan yang semakin deras. Pikiranku melayang ke Mama Damar, perempuan yang begitu menginginkan cucu sampai rela mengorbankan aku. Sekarang calon cucunya mungkin akan lahir tidak sempurna. Teleponku berdering lagi. Pak Arman. Dinda, kamu baik-baik saja? Ada meeting dengan klien jam 3 sore. Suaranya yang tegas menyadarkanku. Ya, Pak. Aku sedang dalam perjalanan. Aku menatap lagi desain di layarku. Ini hidupku sekarang. Bukan lagi tentang mereka. Tapi ketika aku berjalan keluar studio, hujan telah reda. Sinar matahari menerobos awan, menciptakan pelangi samar di langit. Seperti isyarat bahwa setelah badai, selalu ada kemungkinan baru. Matahari sore yang keemasan menyelinap melalui tirai jendela kantorku yang sederhana, menari-nari di atas dokumen klien yang sedang kukerjakan. Sudah 2 minggu sejak telepon dari Maya, dan aku berusaha keras untuk tidak memikirkan keadaan Damar atau kehamilan bermasalah Cecil. Hidupku sekarang berjalan pada ritme yang berbeda. Bangun pagi, bekerja sampai larut, mengembangkan bisnis kecilku yang mulai menunjukkan kemajuan. Tiba-tiba, dering telepon memecah kesunyian. Lagi-lagi nomor tak dikenal. Halo, Phoenix Creative. Dengan Dinda. Dinda, ini aku. Suara itu. Suara yang pernah sangat akrab di telingaku, sekarang terdengar serak dan asing. Damar. Tangan yang memegang telepon gemetar halus. Ada perlu apa? Bisa kita ketemu? Aku butuh bicara. Ada sesuatu dalam nadanya yang membuatku menahan napas. Bukan nada memerintah seperti dulu, bukan pula nada manja saat dia berselingkuh. Ini suara seorang pria yang terjepit. Aku sibuk, Damar. Tolong. Pecahan kata itu diucapkan dengan getir. Hanya sekali saja. Di kafe dekat kantormu. Aku tahu alamat kantormu sekarang. Aku terkejut. Kau mengikutiku? Tidak. Aku lihat portofoliomu online. Ada alamat studio di sana. Diam sejenak. Perlahan, aku menyadari ini pertama kalinya dia menunjukkan ketertarikan pada pekerjaanku. Hal yang selalu diabaikannya selama pernikahan kami. 30 menit saja. Kalau kau tidak muncul, aku mengerti. Entah mengapa, aku mengiyakan. Kafe itu nyaris kosong di sore hari. Aku memilih meja di sudut paling dalam, tangan erat menggenggam cangkir teh chamomile yang mulai dingin. Ketika Damar masuk, aku nyaris tidak mengenalinya. Pria yang dulu selalu tampil sempurna itu kini mengenakan kemeja lusuh, rambut acak-acakan, dan mata berkantung hitam. Dinda, dia duduk di depanku, tangannya terlihat gemetar. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Langsung ke intinya saja, jawabku dingin. Dia menarik napas dalam-dalam. Cecil ternyata berselingkuh.
Aku mengerutkan kening. Apa? Bukan cuma sekali. Banyak pria. Suaranya pecah. Aku baru tahu minggu lalu. Dia ketahuan SMS mesra dengan seseorang. Ketika aku konfrontasi, malah ketahuan lebih banyak lagi. Mataku membelalak. Ironi yang sempurna. Dan bayinya? Dia menunduk, wajahnya berkerut. Dokter bilang mungkin bukan anakku. Harus tes DNA dulu setelah lahir. Aku menatapnya lama. Pria yang dulu memilih perempuan lain karena mengira dia lebih baik dariku, sekarang duduk tercabik-cabik oleh kenyataan yang sama. Kenapa kau cerita padaku? Dia mengangkat wajah, matanya berkaca-kaca. Aku tahu aku tidak pantas minta maaf. Tapi aku ingin kamu tahu, aku salah. Salah besar. Udara di antara kami terasa berat. Aku memandangi wajahnya yang kini dipenuhi penyesalan. Dulu, bayangan ini yang selalu kunantikan, Damar datang merangkul, mengakui kesalahannya. Tapi sekarang saat itu benar-benar terjadi, yang kurasakan justru, kosong. Damar, ucapku perlahan, apa kau pikir dengan bercerita seperti ini, aku akan merasa lebih baik? Atau kau berharap aku akan memaafkanmu? Dia menggeleng. Tidak. Aku hanya tidak tahan menyimpan ini sendirian. Disinilah aku menyadari perbedaan kami. Dulu, ketika dia berselingkuh, aku harus menanggung sakitnya sendirian. Sekarang saat dia yang disakiti, dia langsung mencari bahu untuk bersandar, bahkan pada mantan istrinya yang pernah dikhianatinya. Aku berdiri, mengambil tas. Kau tahu, Damar, selama ini aku membayangkan berbagai cara untuk membuatmu menderita seperti kau membuatku menderita. Tapi melihatmu sekarang, aku justru tidak merasakan apa-apa. Itu yang paling menyakitkan, ketika dendammu bahkan tidak lagi layak untuk diberikan. Dia memandangiku dengan mata penuh harap yang segera pudar. Aku mengerti. Ketika aku berbalik meninggalkannya di kafe itu, ada satu hal yang semakin jelas. Bab ini dalam hidupku benar-benar sudah berakhir. Dan entah mengapa, rasanya lebih membebaskan dari yang kukira. Hujan deras mengguyur kota sepanjang hari, menciptakan genangan-genangan air di jalanan yang memantulkan lampu-lampu neon toko. Aku duduk di dalam studio kecilku, menyeruput kopi hangat sambil menyelesaikan desain terbaru untuk klien penting. 6 bulan sudah berlalu sejak pertemuanku yang terakhir dengan Damar, dan dalam kurun waktu itu, Phoenix Kreatif perlahan tapi pasti mulai dikenal di industri desain lokal. Telepon genggamku bergetar tiba-tiba. Sebuah pesan dari Maya, temanku yang bekerja di rumah sakit. Dinda, kamu dengar kabar terbaru tentang keluarga Damar? Perusahaan tekstil mereka bangkrut. Katanya ada penyelewengan dana besar-besaran. Jemariku membeku di atas keyboard. Aku membuka browser dan mulai mencari berita terkini tentang perusahaan keluarga Damar. Beberapa artikel online terbaru langsung muncul dengan judul-judul dramatis. PT Wicaksono Tekstile gulung tikar, ratusan karyawan dirumahkan. Skandal keuangan terungkap, keluarga Wicaksono terancam tuntutan hukum. Aku membuka salah satu artikel itu, mataku menyapu setiap detail. Ternyata selama beberapa bulan terakhir, bisnis keluarga mereka sudah goyah. Investasi yang salah, penggelapan dana oleh manajer keuangan, hingga utang yang menumpuk. Yang paling mengejutkan, ternyata Cecil terlibat dalam beberapa transaksi mencurigakan sebelum perusahaan kolaps. Menurut sumber dekat keluarga, menantu baru keluarga Wicaksono, Cecil Pratiwi, diketahui sering menggunakan dana perusahaan untuk keperluan pribadi, termasuk pembelian mobil mewah dan perhiasan. Aku menutup laptop pelan-pelan, mencerna semua informasi ini. Seharusnya aku merasa puas. Ini adalah karma yang sempurna untuk mereka yang telah menghancurkanku. Tapi yang kurasakan justru campur aduk. Teleponku berdering lagi. Kali ini nomor yang tidak asing, kantor lama di Arman Design. Dinda, kamu lihat berita? Suara Pak Arman langsung menyambar. Tentang Wicaksono Tekstile? Baru saja. Kita dapat proyek besar. Bank yang menjadi kreditur mereka butuh rebranding aset-aset yang disita. Mereka minta khusus kamu yang menanganinya. Ironi yang sempurna. Aku, mantan menantu yang diusir, sekarang akan mengurusi sisa-sisa kehancuran mereka. Kapan meetingnya? Besok pagi. Oh ya, ada jeda di suaranya.
Mereka juga menyita rumah pribadi keluarga Wicaksono. Termasuk rumahmu dulu. Nafasku sesaat terhenti. Rumah itu, dinding-dinding yang pernah menyaksikan kebahagiaan dan kepahitanku, sekarang akan berpindah tangan. Aku akan siapkan proposalnya, jawabku akhirnya, suara lebih stabil dari yang kukira. Setelah menutup telepon, aku berjalan ke jendela, menatap hujan yang masih turun deras. Bayangan Mama Damar muncul di pikiranku, perempuan yang dulu begitu bangga dengan status sosialnya, yang memandang rendah pekerjaan desainku, yang memilih perempuan seperti Cecil sebagai menantu ideal. Kini semua yang mereka banggakan, kekayaan, reputasi, bahkan rumah mewah itu, hilang dalam sekejap. Dan aku justru berdiri lebih tegak dari sebelumnya, dengan bisnis yang terus berkembang, reputasi profesional yang semakin kuat, dan kebebasan yang tak ternilai. Ketika hujan mulai reda, aku kembali ke meja kerjaku, membuka software desain, dan mulai membuat draft baru. Ini bukan lagi tentang mereka. Ini tentangku, tentang bangkit dari puing-puing yang mereka tinggalkan, dan terbang lebih tinggi dari yang pernah mereka bayangkan. Pagi itu, udara di kantor Arman Design terasa berbeda. Ada energi khusus yang mengalir di antara sekat-sekat kerja, bisik-bisik yang berhenti ketika aku melewati lorong menuju ruang rapat. Aku menyesap kopi hangat di tanganku, mencoba mengabaikan tatapan penuh arti dari rekan-rekanku. "Selamat pagi, Dinda," ujar Siska, asisten kantor, dengan senyum lebar yang tidak biasa. "Pak Arman sudah menunggumu di ruang rapat besar." Alisku berkerut. Rapat besar? Jadwalku hari ini hanya menunjukkan meeting rutin dengan tim kreatif. Ketika aku mendorong pintu ruang rapat, seluruh staf Arman Design sudah duduk mengelilingi meja panjang. Di ujung ruangan, Pak Arman berdiri dengan postur tegap, wajahnya berseri-seri. "Dinda, silakan duduk di depan," ujarnya sambil menunjuk kursi kosong di sebelah kanannya, posisi yang biasanya ditempati kepala divisi. Perutku berdegup kencang. Kursi itu masih hangat dari orang yang baru saja berdiri, dan ketika aku melirik ke samping, kepala divisi kreatif yang lama, Pak Handoko, justru duduk di posisi kedua dengan ekspresi yang sulit kubaca. Pak Arman mengangkat gelas anggurnya, hal yang tidak biasa untuk jam sepagi ini. Hari ini adalah hari spesial bagi Arman Design. Setelah pertimbangan matang, kami memutuskan untuk melakukan restrukturisasi tim kreatif. Tangannya menepuk pundakku. "Dengan ini, saya umumkan Dinda sebagai kepala divisi kreatif baru kami." Suara tepuk tangan menggema di ruangan itu. Mataku membelalak, beralih antara Pak Arman dan Pak Handoko yang sekarang tersenyum kecut. "Tapi, bagaimana dengan Pak Handoko?" tanyaku pelan. Pak Arman tidak ragu. "Pak Handoko akan pindah ke cabang baru kami di Bandung. Keputusannya sudah final." Rasanya seperti mimpi. Hanya setahun yang lalu, aku adalah seorang istri yang terpuruk, diusir dari rumah sendiri. Kini aku duduk di posisi yang pernah kudambakan, memimpin tim kreatif perusahaan desain ternama. Ketika rapat usai, Pak Arman menahanku di belakang. "Ada satu hal lagi," ujarnya sambil mengeluarkan selembar kertas. "Ini kontrak baru dengan gaji yang sesuai posisimu." Mataku langsung menangkap angka di bagian bawah. Jumlahnya 3 kali lipat dari gajiku sekarang, cukup untuk benar-benar membuatku mandiri, bahkan mungkin mulai memikirkan apartemen yang lebih baik. Saya tidak tahu harus berkata apa, gumamku, suara hampir tertahan. Pak Arman tersenyum, tapi matanya serius. "Kamu pantas dapat ini, Dinda. Kerja kerasmu selama setahun terakhir luar biasa. Klien-klien besar memintamu secara khusus." Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada lebih rendah. "Dan tentang proyek Wicaksono Textile. Saya pikir kamu layak tahu bahwa keputusan bank memilih kita bukan kebetulan. Saya yang mengusulkan namamu secara khusus." Aku terkesiap. "Kenapa?" "Karena kamu yang paling paham betul nilai desain dari merek itu. Dan," matanya berbinar, "karena kamu pantas menjadi orang yang menentukan akhir cerita itu." Ketika aku keluar dari ruangan itu, telepon genggamku bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal, foto rumah lamaku yang sekarang dipasang papan dijual besar-besaran. Tidak ada teks, tapi aku tahu siapa yang mengirimnya. Senyum kecil mengembang di bibirku.
Hari ini, dalam beberapa hal, aku benar-benar mendapatkan pembalasan yang sempurna, bukan dengan kebencian, tapi dengan kesuksesan yang mereka remehkan. Hujan malam itu turun dengan derasnya, menciptakan suara gemericik monoton di atas atap kantorku yang baru saja sepi. Sebagai kepala divisi kreatif, aku memiliki kebiasaan baru, pulang paling akhir, menikmati kesunyian ruang kerjaku yang luas sebelum kembali ke apartemen kecil yang mulai terasa semakin sempit untuk ukuranku sekarang. Jemariku masih asyik menari di atas keyboard ketika petugas kebersihan mengetuk pintu. "Bu Dinda, ada tamu di lobi," katanya kenal lama dengan ibu. Aku mengernyit melihat jam di sudut layar komputer, hampir pukul 9 malam. "Siapa namanya?" "Bapak Damar," katanya. Nama itu membuat nafasku sesaat terhenti. Sudah 6 bulan sejak pertemuan terakhir kami di kafe, dan sejak kabar kebangkrutan keluarganya tersiar, aku sengaja tidak mengikuti perkembangan mereka. "Bilang aku sedang meeting," ujarku refleks. Tapi sebelum petugas kebersihan itu sempat pergi, suara familiar sudah terdengar dari lorong. "Dinda, tolong." Damar berdiri di ambang pintu kantorku, tampak jauh lebih tua dari usianya. Jas hujan basah menempel di tubuhnya yang kini jauh lebih kurus, rambutnya yang dulu selalu rapi sekarang acak-acakan terkena hujan. Yang paling mencolok, matanya yang merah bengkak, dengan lingkaran hitam dalam seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Aku menghela nafas, memberi isyarat pada petugas kebersihan untuk pergi. "Ada apa, Damar?" "Kantor bukan tempat untuk urusan pribadi." Dia masuk tanpa diundang, tubuhnya limbung seperti orang mabuk, padahal aku tidak mencium bau alkohol. Aku tidak punya tempat lain untuk pergi," ucapnya, suara serak bergetar. Dengan gerakan lamban, dia mengeluarkan selembar surat dari kantong jas hujannya, surat cerai yang sudah ditandatangani Cecil. "Dia meninggalkanku," bisiknya, air mata mulai mengalir lagi. Begitu tahu perusahaan bangkrut dan rumah disita, dia pergi dengan pria lain. Suaranya pecah, bahkan membawa hasil tes DNA yang membuktikan anak itu bukan milikku. Aku menatap dokumen itu, lalu wajah Damar yang hancur. Seharusnya aku merasa puas. Inilah karma yang selama ini kunantikan. Pria yang memilih perempuan lain dariku, sekarang ditinggalkan dalam keadaan paling menyedihkan. Tapi yang kurasakan justru hampa. "Kenapa kau datang ke sini?" tanyaku dingin. Dia mengangkat wajah basahnya, mataku mencari-cari sesuatu di wajahku, mungkin belas kasihan, mungkin pengampunan. "Aku salah, Dinda. Salah besar. Ibuku sekarang sakit. Stres berat. Kami tinggal di kontrakan kecil. Aku bahkan tidak punya uang untuk obatnya." Tangannya yang dulu selalu terlihat sempurna kini kotor dan penuh kapalan. "Aku kerja serabutan di mana saja. Jadi kuli bangunan, ojek online." Tapi tidak cukup. Dia meraih tanganku tiba-tiba, berlutut di lantai kantorku. "Tolong, Dinda. Pinjami aku sedikit uang saja. Untuk obat ibuku. Aku janji akan mengembalikannya." Aku menarik tanganku perlahan, berdiri menjauh. Melihatnya seperti ini, merengek, hancur, kehilangan segalanya, tidak memberiku kepuasan seperti yang kubayangkan. Justru membuatku sadar betapa jauh aku sudah melangkah, sementara dia terjebak dalam kehancuran yang diciptakannya sendiri. Aku berjalan ke meja, mengambil dompet dari laci. Tanpa menghitung, aku mengeluarkan beberapa lembar uang dan menaruhnya di atas meja. "Ini untuk obat ibumu. Tapi ini terakhir kalinya kau datang ke tempat kerjaku, paham?" Dia mengangguk cepat, tangannya meraih uang itu seperti orang kelaparan. "Terima kasih, Dinda. Aku tahu aku tidak pantas." "Kau benar," potongku tajam. "Kau tidak pantas. Tapi ibumu tidak bersalah dalam semua ini." Ketika dia berdiri untuk pergi, tubuhnya masih gemetar. Di ambang pintu, dia menoleh sekali lagi. "Aku benar-benar menyesal, Din." Aku sudah kembali duduk di depan komputerku, tidak menoleh. "Pulanglah, Damar." Hujan semakin deras. Pintu tertutup pelan. Aku menatap layar komputerku yang masih menyala, dokumen desain setengah jadi terpampang di sana. Tiba-tiba semua terasa tidak penting. Di luar, hujan masih mengguyur kota dengan derasnya.
Seperti air mata yang akhirnya bisa kutumpahkan untuk masa laluku, untuk cinta yang pernah kupikir abadi, dan untuk pria yang sekarang bukan siapa-siapa bagiku lagi. Minggu pagi yang seharusnya tenang itu pecah oleh dering bel pintu apartemenku yang nyaring. Aku mengerutkan kening, menyeruput kopi terakhirku sebelum beranjak dari meja makan kecil. Siapa yang bisa datang di jam segini? Klien? Tetangga? Aku tidak mengharapkan siapapun. Ketika ku buka pintu, sesosok figur yang nyaris tak kukenali berdiri di hadapanku. Mama Damar, dulu selalu tampil sempurna dengan perhiasan dan dandanan lengkap, kini berdiri dengan baju sederhana yang sudah kusut, rambutnya yang biasanya ditata rapi kini ubanan dan kusut. Wajahnya yang dulu selalu terlihat angkuh sekarang dipenuhi kerutan dan mata sembab. Dinda, suaranya serak, langsung membuatku tegang. Aku berdiri kaku di ambang pintu, tidak mengundangnya masuk. Ada apa, Bu? Dia menunduk, tangannya memegang erat sebuah kantong plastik berisi beberapa botol obat. Aku tidak tahu harus kemana lagi. Udara di antara kami terasa berat. Aku memandanginya lama, mencerna perubahan drastis pada perempuan yang dulu begitu bangga dengan status sosialnya ini. Damar sudah menceritakan? Tanyaku akhirnya, membiarkan pintu terbuka separuh sebagai isyarat bahwa ini bukan kunjungan yang kuharapkan. Dia mengangguk, matanya berkaca-kaca. Kami sudah kehilangan segalanya, Dinda. Rumah, mobil, perusahaan, bahkan suaranya pecah, bahkan keluarga. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan membuka pintu lebar-lebar. Masuklah, Bu. Aku buatkan teh. Dapur kecilku tiba-tiba terasa sempit dengan kehadirannya. Aku menyaksikan bagaimana matanya yang dulu selalu penuh penghakiman sekarang melirik sekeliling apartemenku yang sederhana dengan rasa kagum tersamar. Kau berhasil membangun hidupmu sendiri, bisiknya sambil menerima cangkir teh yang kuberikan. Aku duduk di seberangnya, tidak menjawab. Apa yang harus kukatakan? Bahwa aku berhasil justru karena diusir dari keluarga mereka? Dinda, tangannya yang keriput meraih tanganku. Aku datang untuk meminta maaf. Atas semua yang terjadi. Air mata mulai mengalir di wajahnya yang sudah tua. Kami salah besar. Aku terlalu buta oleh keinginan punya cucu, sampai merusak pernikahanmu. Aku menatap cangkir teh di tanganku, merasakan betapa getirnya ironi kehidupan. Perempuan yang dulu merendahkanku karena tidak bisa memberi cucu, kini justru kehilangan segalanya karena mengejar cucu dari perempuan yang salah. Bagaimana kondisi ibu sekarang? Tanyaku, mengubah topik. Dia menghela napas berat. Dokter bilang aku kena hipertensi dan diabetes. Tapi yang paling parah, suaranya bergetar, adalah depresi. Papamu sudah tidak bisa bangun dari tempat tidur. Dan Damar. Dia tidak melanjutkan, tapi aku bisa menebak. Putra kesayangannya yang dulu dianggap sempurna sekarang hancur berantakan. Aku tidak bisa membantumu, Bu, ujarku akhirnya, suara lebih lembut dari yang kurencanakan. Aku sudah melupakan masa lalu itu. Tapi dia menggeleng kuat-kuat. Aku tidak minta bantuan materi, Dinda. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa kami menyesal. Dan jika suatu hari nanti, aku tidak akan kembali ke Damar, jika itu yang ibu harapkan, potongku tegas. Wajahnya jatuh, tapi dia mengangguk mengerti. Aku tahu. Aku hanya berharap, kamu bisa memaafkan kami suatu hari nanti. Ketika dia berdiri untuk pergi, tubuhnya terlihat lebih bungkuk dari yang kuingat. Di depan pintu, dia menoleh sekali lagi. Kau adalah menantu terbaik yang pernah kami miliki. Kami yang terlalu bodoh untuk menyadarinya. Pintu tertutup pelan. Aku berdiri lama di tempat, memandangi cangkir teh yang belum disentuhnya sama sekali. Ada sesuatu yang patah di dadaku, rantai terakhir yang selama ini masih mengikatku pada masa lalu. Bukan dendam lagi, bukan pula cinta. Hanya kelegaan. Aku kembali ke meja kerjaku, membuka laptop, dan mulai menyusun presentasi untuk klien besok. Hidup harus terus berjalan. Dan aku, akhirnya benar-benar bebas melangkah maju. Matahari musim semi yang hangat menyinari teras kafe di sudut jalan yang tenang, menciptakan pola bayangan yang menari-nari di atas meja kayu sederhana.
Aku duduk dengan pose tegang, jari-jariku memainkan ujung scarf yang sengaja kupakai untuk menutupi leherku yang mulai berkeringat. Ini bukan meeting bisnis biasa, ini adalah kencan pertamaku dalam 7 tahun terakhir. Maaf terlambat, suara dalam yang familiar menyambar dari belakangku. Pak Arman, atau Arman, seperti yang dia minta aku panggil di luar kantor, berdiri di samping meja dengan setelan kasual yang tidak biasa kulihat. Kemeja lengan pendek biru muda yang menonjolkan otot lengan hasil gym rutin, celana chino yang pas di tubuh atletisnya. Bau parfumnya yang biasanya formal dan maskulin kini diganti dengan aroma citrus segar. Aku tidak tahu harus memesan apa untukmu, ujarnya sambil duduk, matanya yang biasanya penuh wibawa di kantor sekarang berbinar dengan kecanggungan yang tak biasa. Aku tersenyum kecil, mencoba menenangkan degup jantungku. Cappuccino dengan extra hot. Tanpa gula. Dia mengangkat alis. Kau masih ingat pesananku? Tentu. Setiap meeting pagi hari Selasa. Diam sejenak. Lalu kami tertawa bersama, mencairkan ketegangan. Percakapan mengalir lebih alami dari yang kuduga. Tanpa topeng bos karyawan, Arman ternyata pendengar yang baik, punya selera humor kering yang lucu, dan, yang paling mengejutkan, minat yang mendalam pada seni jalanan, sesuatu yang tak pernah terungkap selama kami bekerja bersama. Jadi selama ini bos desain ternyata punya bakat grafiti? Tanyaku tak percaya saat dia menunjukkan foto-foto karyanya di ponsel. Dia tersipu, ekspresi yang tak pernah kulihat di kantor. Hobi masa kecil yang keterusan. Tapi jangan bilang siapa-siapa, bisa-bisa klien korporat lari semua. Saat matahari mulai tenggelam, obrolan kami tanpa sadar beralih ke topik lebih serius. Aku perhatikan perubahan padamu, Dinda, ujarnya tiba-tiba, suara lebih rendah. Dari perempuan penuh luka yang pertama kali melamar ke Arman Design sampai sekarang. Tangannya membuat gerakan melingkar. Lihatlah dirimu sekarang. Aku menunduk, memutar gelas kopi yang sudah kosong. Aku masih punya banyak luka, Arman. Tapi sekarang kau tak lagi membiarkan lukamu mendefinisikan dirimu. Kalimat itu menggantung di antara kami seperti kebenaran yang tak terbantahkan. Ketika dia mengantarku pulang, sesuatu yang tak pernah dilakukannya setelah meeting kantor, dia berhenti tepat di depan pintu apartemenku. Dinda, aku ingin ini jelas, ujarnya, matanya tak berkedip. Ini bukan hubungan bos dan karyawan lagi. Jika kau mau, aku ingin kita coba sesuatu yang lebih. Tapi hanya jika kau benar-benar siap. Udara di paru-paru terasa habis. Tiba-tiba semua ketakutan muncul. Takut disakiti lagi, takut kehilangan otonomi yang susah payah kubangun, takut. Takut untuk bahagia lagi. Tapi ketika ku melihat matanya yang jujur, sesuatu di dalam diriku berbisik, cobalah. Aku butuh waktu, bisikku akhirnya. Dia mengangguk, tak terlihat kecewa. Ambil waktumu. Aku takkan kemana-mana. Ketika pintu apartemenku tertutup, aku bersandar di baliknya, tangan menekup wajah yang tiba tasa panas. Di meja kerjaku, portofolio klien menunggu untuk diselesaikan. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya dalam sangat lama, pekerjaan bukan lagi prioritas utamaku. Matahari pagi itu bersinar dengan lembut melalui jendela-jendela tinggi ruang persiapan, memantulkan cahaya keemasan pada gaun pengantin yang melekat sempurna di tubuhku. Aku berdiri di depan cermin panjang, menatap pantulan diriku yang hampir tak bisa kukenali. Bukan karena riasan profesional yang membuat mataku terlihat lebih besar atau rambutku yang ditata indah, tapi karena senyum alami yang mengembang di bibirku, sesuatu yang sudah lama tak kulihat di wajahku sendiri. Kamu terlihat sempurna, bisik Siska, teman sekantorku yang dengan sukarela menjadi bridesmaid, matanya berkaca-kaca. Aku menyentuh bunga-bunga kecil yang menghiasi sanggul rambutku, merasakan detak jantung yang cepat tapi menyenangkan. Aku tidak pernah membayangkan hari ini akan terjadi, aku berbisik balik, suaraku gemetar. 1 tahun telah berlalu sejak kencan pertamaku dengan Arman. 1 tahun penuh percakapan larut malam, tawa yang mengisi apartemen kecilku, dan penyembuhan luka lama yang tak kusadari masih perlu diobati. Dan hari ini, di sebuah taman kecil yang dipenuhi bunga-bunga musim semi, aku akan menikah lagi, dengan cara yang seharusnya dari dulu. Ada ketukan di pintu.
Ibuku masuk dengan langkah pelan, matanya sudah merah sejak tadi pagi. Ada yang mau menemuimu sayang, ujarnya dengan suara bergetar. Aku mengernyit, lalu membeku ketika melihat sosok yang berdiri di belakang ibuku. Mama Damar, dengan baju sederhana tapi rapi, wajahnya yang sudah lebih tua itu penuh kerutan dan keraguan. Aku tidak akan lama, ujarnya, tangannya memegang erat sebuah kotak kecil. Hanya ingin memberikan ini. Dia membuka kotak itu, memperlihatkan sepasang anting-anting mutiara kuno, persis seperti yang pernah dikenakannya di pernikahan Damar dan Cecil dulu. Ini warisan keluarga kami. Seharusnya diberikan ke menantu perempuan tertua, ucapnya pelan. Aku ingin kamu yang memilikinya. Udara di paru-paru terasa berat. Aku memandanginya lama, melihat penyesalan tulus di mata perempuan yang dulu menyakitiku ini. Terima kasih Bu, akhirnya kuucapkan, mengambil kotak itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Tapi aku tidak bisa menerimanya. Ini bukan hakku lagi. Wajahnya jatuh, tapi dia mengangguk mengerti. Aku tahu. Tapi tidak ada orang lain yang lebih pantas. Dia menarik napas dalam-dalam. Damar, dia ingin datang hari ini. Tapi aku menyuruhnya tidak usah. Dia sudah membuatmu menderita cukup lama. Aku tersenyum kecil. Kabarnya bagaimana? Bekerja serabutan. Tapi lebih tenang sekarang. Cecil sudah benar-benar pergi membawa anak itu. Dia memandangiku lama. Kau bahagia, Dinda? Pertanyaan itu menggantung di udara. Aku melihat ke cermin, pada pantulan diriku yang berdiri dengan gaun pengantin, siap memulai babak baru. Iya, Bu. Aku bahagia. Dan itu benar. Bukan kebahagiaan yang penuh kemenangan atau pembalasan dendam, tapi kebahagiaan sederhana yang datang setelah melewati badai dan menemukan pelabuhan yang tenang. Ketika musik mulai berbunyi dan aku berjalan di antara barisan tamu yang berdiri, mataku hanya tertuju pada satu sosok di ujung altar. Arman dengan setelan jas abu-abu yang matanya berkaca-kaca, menungguku dengan kesabaran dan cinta yang tak pernah memaksaku. Di barisan tamu, aku melihat Maya, Siska, rekan-rekan kerjaku, ibuku yang terseduh bahagia, dan di sudut paling belakang, Mama Damar berdiri dengan air mata di pipinya yang keriput. Ketika Arman menggenggam tanganku, aku merasakan sebuah kepastian yang tak pernah kudapatkan di pernikahanku yang dulu. Ini bukan tentang membuktikan sesuatu pada dunia atau memenuhi harapan orang lain. Ini tentang dua jiwa yang memilih untuk saling menyempurnakan dengan segala kekurangan dan masa lalunya. Aku bersumpah akan mencintaimu dalam suka dan duka, bisik Arman pelan, hanya untuk kita berdua. Tapi izinkan aku berjanji untuk tidak menciptakan duka yang tidak perlu bagimu. Air mata yang mengalir di pipiku saat ini adalah air mata yang berbeda. Bukan lagi kepahitan atau luka, tapi pengakuan bahwa setelah semua yang terjadi, aku pantas mendapatkan cinta seperti ini. Dan ketika kami dinyatakan sebagai suami istri, sorak-sorai tamu menggemakan kebahagiaan yang meluap. Di tengah keramaian itu, mataku tanpa sengaja menangkap sebuah bayangan di pintu keluar. Sosok Damar yang berdiri sebentar, mengangguk padaku dengan senyum kecil, lalu pergi tanpa mengganggu. Tapi kali ini, kepergiannya tidak lagi menyisakan luka. Karena hari ini, dengan tangan yang tergenggam erat di tangan Arman, aku akhirnya bebas melangkah ke kehidupan baru yang kupilih sendiri. 3 tahun kemudian, di sebuah sore musim gugur yang berwarna keemasan, aku duduk di teras belakang rumah kami yang baru. Sebuah villa kecil di pinggiran kota dengan taman luas tempat anak-anakku kelak bisa berlarian. Mataku menatap undangan elektronik di layar tablet, sebuah pengumuman acara peluncuran buku pertama karyaku yang akan diadakan di Gramedia Grand Indonesia. Dinda Armani mengundang Anda untuk menyaksikan peluncuran buku Phoenix, Bangkit dari Abu Runtuhan Cinta, sebuah memoir tentang kekuatan perempuan dalam menghadapi pengkhianatan dan menemukan jati diri. Arman mendekat dari belakang, mencium pelipisku sebelum meletakkan secangkir teh hangat di tanganku. Masih memikirkan apakah akan mengundang mereka. Suaranya lembut, seolah bisa membaca pikiranku. Aku menghela napas, menyeruput teh yang harum. Tidak untuk Damar atau Cecil. Tapi mungkin untuk Mama Damar. Tablet di tanganku tiba-tiba bergetar dengan notifikasi berita. Judulnya membuat jemariku membeku.
Mantan sosialita Cecil Pratiwi tewas dalam kecelakaan mobil di Tol Cipularang. Diduga mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Aku menatap tajuk itu lama, menunggu gelombang emosi yang tak kunjung datang. Bukan kebahagiaan, bukan kesedihan, hanya sebuah pengakuan bahwa hidup memang berputar dengan caranya sendiri. Baca bagian selanjutnya, bisik Arman yang sudah lebih dulu melihat isi berita itu. Pratiwi diketahui sedang dalam perjalanan pulang dari sebuah klub malam bersama pengusaha Harjo Susilo yang selamat dalam kecelakaan tersebut. Dari pemeriksaan awal, mobil mewah yang dikemudikan Pratiwi menabrak pembatas jalan dengan kecepatan tinggi. Aku mematikan layar, menaruh tablet di meja. Dan anaknya? Arman menggeleng. Menurut berita, anak itu sudah tinggal dengan keluarga Pratiwi di Bandung sejak setahun lalu. Damar bukan ayah kandungnya, hasil tes DNA membuktikan itu. Angin musim gugur berhembus pelan, membawa daun-daun kering berjatuhan di taman kami. Aku memandang ke arah kota, di mana kehidupan terus berdenyut dengan segala kompleksitasnya. Kamu baik hati, ujar Arman tiba-tiba, tangannya memeluk bahuku. Masih memikirkan Damar setelah semua yang terjadi. Aku tersenyum kecil. Tidak sayang, aku hanya mensyukuri jalan hidupku sekarang. Dan itu benar. Ketika aku melihat berita tentang kebangkrutan total keluarga Damar, tentang penyakit Papa Damar yang semakin parah, tentang Damar yang kini bekerja sebagai sopir pribadi, aku tidak merasakan dendam lagi. Hidup sudah memberikan keadilannya sendiri, tanpa perlu campur tanganku. Esok harinya, aku berdiri di depan lemari besi di kantor baruku, sebuah studio desain yang kini memiliki 3 cabang di kota besar. Di antara dokumen penting, ada satu album foto lama yang sengaja kusimpan. Dengan hati-hati, aku membukanya, melihat wajah-wajah dalam foto pernikahan pertamaku. Dulu, aku membayangkan akan merobek-robek foto-foto ini saat akhirnya menang. Tapi sekarang, dengan lembut aku menutupnya kembali dan menyimpannya di tempat semula. Mereka adalah bagian dari perjalananku, batu loncatan yang tanpa kusadari telah membawaku pada kehidupan yang sekarang kumiliki. Di meja kerjaku, ada draft bab terakhir buku memoarku yang terbuka. Karma bukan tentang kebahagiaanmu melihat penderitaan orang yang menyakitimu. Karma sejati adalah ketika kau tumbuh melampaui rasa sakit itu, hingga kau bahkan tak lagi membutuhkan pembalasan untuk merasa damai. Aku menatap kalimat itu lama, lalu menutup dokumen tersebut. Di luar jendela, matahari terbenam menyapu langit dengan warna jingga keemasan. Pertanda hari yang indah akan segera berakhir, tapi esok hari akan tetap datang dengan harapan baru. Dan aku, Dinda Armani, siap menyambutnya dengan tangan terbuka. 6 bulan setelah peluncuran buku, sebuah paket kecil tiba di kantorku. Tanpa nama pengirim, hanya sebuah kartu bertuliskan. Untuk Dinda, yang bisa menuliskan kisah kami dengan lebih baik daripada yang bisa kami jalani. Terima kasih. Di dalamnya, ada sebuah liontin phoenix kecil, persis seperti gambar di sampul bukuku. Aku tersenyum, menggantungkannya di jendela kantor di mana cahaya matahari bisa menerobosnya, menciptakan bayangan indah yang menari-nari di lantai. Seperti Phoenix dalam legendanya, aku pun telah bangkit dari abu. Dan sekarang saatnya terbang tinggi.